Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Muhammad Awal Bidraban dari Teknologi Rekayasa Operasi Infrastruktur. Tiga digit yang saya 18. Saya dari kelas kelas itu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama lebih dalam mengenai bahasa pemrograman C++. Jika sebelum video sebelumnya kita membahas mengenai pengantar bahasa pemrograman C++, mulai saat ini kita akan lebih mendalaminya, mulai dari fundamental dalam bahasa programan C++ tanpa berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Karakteristik variabel harus memiliki nama yang unik, memiliki tipe data tertentu, dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya. Nilai dapat berubah selama program berjalan. Terus data deklarasi variabel INTX. Terus harus menyerahkan tipe data itu sendiri. Tipe data ini adalah integer. Lalu double untuk menyimpan bilangan desimal, cara menyimpan satu karakter, bool menyimpan nilai true atau false. Yang kedua, tipe data mengenai jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Tipe data dasar dalam C++, tipe data INT berukuran 4 byte. Contoh, INTX sama dengan 20, berarti yang artinya umurnya itu 20. Lalu tipe data double berukuran 8 byte. Contohnya double head sama dengan 170. Tipe data float 4 byte, contoh float price sama dengan 99,99 dan lain-lainnya. Nah, berikut contoh kodenya ya teman-teman. Lalu yang ketiga, konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah deklarasi. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Cara membuat batasan menggunakan kata tebak false sebelum kita data. Contohnya adalah push double kali sama dengan 3,14. Ini hitung lingkaran ya teman-teman. Plus INTNet size 100. Dengan keuntungan menggunakan kotakan mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja. Membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami, memudahkan maintenance jika perlu mengubah nilai cukup di satu tempat. Bentuk kodenya seperti ini teman-teman. Lalu yang keempat adalah array. Array adalah struktur data yang menyimpan ketentuan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Karakteristik array, elemen memiliki indeks mulai dari 0. Ukuran array dapat ditunjukkan saat deklarasi array statis.
Menggunakan vektor untuk arah dinamis, ukuran dapat berubah. Eh, yang pertama, arah statis, deklarasi dan inisialisasi. Lalu menambah elemen hanya saat instalasi, inisialisasi atau mengubah nilai. Makna elemen menampilkan array. Yang kedua adalah vektor atau array dinamis. Eh, Contohnya seperti ini teman-teman. Dan ini contoh lengkapnya. Ini input atau output pengguna. Input atau output menggunakan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard input dan layar output. Yang kedua adalah input SIM dan Jetline. Tapi SIM untuk input sederhana digunakan untuk input tipe data dasar, INT, double, char, dan lain-lain. Berhenti membaca pada spasi atau nilai lain. Yang kedua, Jetline untuk input string. Digunakan untuk input string yang mengandung spasi, membaca seluruh baris hingga nilai lain. Ini contohnya dan contoh lengkapnya. Yang keenam adalah fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu dalam modalitas kode. Reusability dapat digunakan kembali, memudahkan debugging dan maintenance. Yang pertama ini adalah fungsi tanpa parameter dan return. Eh, Lalu ada fungsi dengan parameter. Parameter memungkinkan fungsi menerima data dari pemanggil. Yang ketiga, fungsi dengan return value. Fungsi dapat menambahkan nilai menggunakan kata kunci return. Yang keempat, fungsi dengan parameter dan return. Kombinasi parameter dan return value untuk fungsi dan lebih kompleks. Ini adalah jenis-jenis fungsi. Oke, di sini ada uh, scope variabel lokal dan global. Scope menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. Yang pertama, variabel lokal dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode, hanya dapat diakses di dalam fungsi atau blok tersebut. Lalu munculkan setelah fungsi selesai dieksekusi. Yang kedua adalah variabel global. Dideklarasikan di luar semua fungsi, dapat diakses dari mana saja dalam program. Lalu kita ada selama program berjalan. Dan berikut adalah contoh variabelnya. Dan ini perbedaan variabel lokal dan global. Ada tips penting, hindari penggunaan variabel global berlebihan. Variabel lokal lebih aman dan lebih mudah didebug.
Gunakan variabel lokal global hanya jika benar-benar diperlukan. Yang ke-8, contoh aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi konversi suhu. Berhubung untuk mengenali suhu antara Celsius dan Fahrenheit. Penjelasan ini adalah bahasa kodenya ya. Dan yang kedua ada aplikasi kalkulator sederhana. Di sini saya sudah buat contoh aplikasi sederhananya. Ya, kita coba ya teman-teman. Kita coba dari yang awal, dari variabel tipe data. Ini data start. Oke, di sini udah sesuai. Di sini kita bisa mencetak variabel yang sudah kita buat ya. Lalu konsumsi data, kita mendapat lingkaran dengan radius 5 dan 7,5397 dan nilai konsentrasi I-nya adalah 3,14159. Dan yang ketiga ada array vektor. Oke, di sini saya telah membuat tiga nilai yaitu 10, 20, dan 30. Kemudian di sini saya melakukan cetak menggunakan fungsi perolangan untuk mencetak eh, elemen ataupun yang ada di dalam area itu sendiri. Outputnya adalah 10, 20, dan 30. Dan di sini saya telah vektor. Eh, dan ini eh, nilainya udah sesuai, ada Alice, Bob, dan Charlie. Dan yang keempat, saya telah membuat input scene. Oke, bisa kita langsung start. Enter with X. Di sini program meminta usia kita 19. Oke, jadi di sini saya menggunakan fungsi check-in untuk mendapatkan nilai bertipe data integer dari user, sedangkan getLine bertipe data string. Oke, lanjut ke fungsi sederhana. Oke, di sini hasil perkaliannya ada 5 kali 7, yang hasilnya itu 35, dan hasil penjumlahannya itu ada di 12. Coba kita bisa rubah ya teman-teman. Kayak contoh 10. Oke, di sini hasilnya berubah juga ya teman-teman. Di sini hasilnya 70, dan hasil penjumlahannya ada di 17.
dan hasil perjumlahannya sesuai. Oke, di sini yang keenam adalah scope variable, sekitaran. Oke, di sini terlihat saya sudah mendeklarasikan global value bernilai 100 dan local value adalah 50. Dan yang ketujuh ada penjelasan. Bentar. Oke, di sini ada penjelasan namespace, STD, dan alternatifnya. Apa sih namespace? Namespace adalah cara untuk mengelompokkan nama fungsi variabel class agar tidak bentrok dengan nama lainnya. Dalam C++, banyak fitur standar disimpan di dalam namespace bernama std. Contoh fitur di dalam std bisa dimasukin ke count, string, vector, dan n. Dan namespace nama-nama tersebut bisa berbenturan dengan nama buatan pengguna. Yang kedua, penggunaan using space, namespace std. Cara yang paling umum adalah seperti ini ya. Kelebihannya menulis kode lebih singkat, kekurangannya adalah kurang aman untuk proyek besar karena berpotensi terjadi konflik nama. Yang ketiga, mengakses nama tanpa using namespace, std, cara exploit lebih aman. Kelebihannya tidak ada konflik nama, umumnya digunakan pada proyek besar atau library. Kekurangan penulisannya lebih panjang. Yang keempat, namespace alternatif praktis. Alih-alih menulis std terus-menerus, kita bisa memberi alias. Kelebihannya lebih singkat dari std, namun tetap aman. Yang kelima, kapan sebaiknya menggunakan mana? Eh, Using Nanflash cocok untuk program kecil atau pembelajaran. Yang kelebihannya singkat, kekurangannya potensi lama. SDD1 langsung. Cocok untuk proyek besar atau library. Kelebihan aman dan terkontrol. Kekurangannya lebih panjang dalam menulis program. Yang ketiga, alias namespace, cocok untuk proyek sedang. Kelebihannya adalah singkat dan aman. Kekurangannya adalah membuat alias lama. Kesimpulannya adalah namespace SPD adalah wadah untuk semua standar C++. Anda bebas memilih pendekatan sesuai kebutuhan. Namun untuk pada profesionalnya di sini lebih disarankan menggunakan fasilitas secara expert atau alias namespace seperti namespace IO atau STD untuk menjaga keamanan penamaan tetap sambil penamaan sambil tetap ringkas. Oke, di yang ke-8 ada latihan konversi. Kita bisa langsung kita start.
Oke, di sini terdapat dua pilihan konversi suhu Celsius ke Fahrenheit. Yang kedua Fahrenheit ke Celsius. Bisa kita coba yang pertama dulu. Masukkan ke dalam Celsius, misalnya 36, eh, Fahrenheitnya 96,84. Oke, bisa kita ulangi lagi untuk melihat yang kedua. Bisa kita pilih 9, 80,7. Oke, di sini hasilnya sesuai ya. Bisa kita cek di Google apakah sesuai. Jadi saya masukin Fahrenheitnya 80,7. Oke, di sini sesuai teman-teman hasilnya 27,0556. Lalu bisa kita lihat lagi program yang ke-9, latihan kalkulator ya teman-teman. Bisa kita running aja. Yang plus itu untuk mengeksekusi tambah, yang minus itu untuk eksekusi kurang, yang bintang itu untuk eksekusi perkalian, garis miring itu untuk pembagian. Oke, bisa kita langsung implementasi aja dulu. Coba kita kalikan ya, kalikan kalikan kita masukkan angka asal. Oke, di sini udah sesuai teman-teman. Oke, bisa kita coba lagi ya. Kita coba satu-satu. Tadi kita udah mencoba perkalian, sekarang kita coba mulai pembagian. Nah, 70, nah kita tambah dulu deh. Kita masukkan angka kedua. Angka kedua yang akan saya pilih adalah 7. Ya, di sini hasilnya sesuai teman-teman. 70 tambah 7 hasilnya 77. Yang ketiga ada, bentar, kita bisa coba pembagian atau enggak. Kita bagi 25. Nah, di sini hasilnya 4. Yang dimana 100 dibagi 25 itu hasilnya 4 ya. Dan terakhir ada pengurangan. Dan di sini saya mau masukin angka asal ya teman-teman. Contoh, saya asal masukin 823 dikurang, dikurang 81. Nah, di sini hasilnya sesuai ya. Coba saya ingin mencoba dengan hasil yang minus. Tadi 823
823 dikurang, nah coba kita 826, 846. Jika di sini hasilnya minus, ternyata bisa ya teman-teman kalau hasilnya minus. Nah, mungkin cukup di sini aja penjelasan dari saya tentang materi fundamental C++. Kalau ada kesalahan, tolong dimaklumi, saya juga masih boleh untuk mengenai program C++, dan kalau ingin lebih lanjut belajar tentang materi C++, bisa cek sendiri di website resmi dari C++ maupun Play Store. Oke, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.